Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun berada, terkhusus keluarga besar Sohibul Bait, Bapak Cardim dan Ibu Edeh, dan juga Kibesan, yaitu Bapak Haji Agus Mulyadi dan Ibu Haja Iis Nurfadilah, dan juga kedua mempelai, yaitu Dev Brifda Sopyan Abdurrahman SH, putranya Bapak Cardim, dan Neng Fathun Nisa Imarah Nusyaibah, putrinya Bapak Haji Agus. Dan juga para ulama yang hadir, yang kita cintai, yang kita junjung tinggi, yang semuanya sangat-sangat Abuya cintai, sangat-sangat Abuya doakan semua. Semoga kita semuanya dan segenap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ada dalam lindungan Allah, selalu ada dalam jaminannya di dunia dan di akhirat. Yang berdosanya semoga mendapatkan ampunan Allah, yang punya keaiban semoga ditutupi oleh Allah, yang punya kesulitan semoga dicabut kesulitannya, diganti dengan kegampangan. Yang mendapatkan musibah semoga dicabut oleh Allah, diganti dengan nikmat. Yang punya hutang semoga oleh Allah dilunasi. Yang bodoh dengan ilmu, terutama ilmu agama, semoga oleh Allah dikasih ilmu yang manfaat dan ditambah-tambah ilmu yang manfaat, dan ilmu yang sudah Allah ajarkan semoga dimanfaatkan oleh Allah. Yang belum punya kasab, ya, semoga oleh Allah dikasih kasab yang baik menurut kacamata agama, baik menurut kacamata umum.
baik dohirnya, baik batinnya. Dan semoga semua dilimpahi rahmat dan barokah, dilimpahi hidayah dan taufik, dilimpahi rizki dan nikmat, dilimpahi anugerah dan kebahagiaan. Dan semoga hajat-hajat kita oleh Allah dipenuhi. Doa-doa kita yang baik di sisi Allah oleh Allah dikabulkan. Di antara kita yang diuji dengan penyakit, semoga penyakitnya segera oleh Allah diangkat dan diganti dengan kesembuhan. Di antara kita yang sedang bersatru, bertengkar dengan sesama, terutama dengan sesama muslim, semoga oleh Allah dicabut sifat buruknya dalam hatinya dan diganti dengan sifat rahmat, sifat kasih sayang dan cinta kepada sesama. Di antara kita yang mendapat kezoliman sesama, dizolimi oleh sesama, semoga oleh Allah Ta'ala ditolong, diselamatkan, ya, dan yang menzoliminya dikasih hidayah oleh Allah, disolehkan oleh Allah. Terkhusus, ya, saudara kita yang ada di Palestina, jangan lupa kita harus terus mendoakan mereka. Kita tidak bisa membela secara langsung dengan fisik, ya, dengan senjata, tapi kita masih bisa membela saudara kita dengan doa. Bagi yang bisa membela dengan dana juga, maka segeralah keluarkan dana untuk membela saudara-saudara kita di sana. Semoga saudara-saudara kita di sana secepatnya dikasih pertolongan oleh Allah, dimerdekakan oleh Allah. Segala yang sudah direbut, dirampas oleh Zionis Israel, semoga dikembalikan lagi oleh Allah kepada mereka. Dan semoga yang mendoliminya oleh Allah Ta'ala secepatnya dihancurkan sehancur-hancurnya. Secepatnya oleh Allah dirugikan serugi-ruginya. Siapapun yang ikut mendukung, membantu kezoliman, ya, semoga oleh Allah pun juga dihancurkan, dirugikan, dihinakan. Terkhusus pengantin baru, ya, yang perlu arahan, perlu juga mendapatkan nasihat-nasihat dan wawasan-wawasan dalam alam rumah tangga. Ya. Dalam membangun sebaik-baiknya hubungan antara suami dengan istri, antara dirinya dengan keluarga teman hidupnya, antara dirinya dengan keturunannya, dan juga dengan saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya, dan dengan ahli kampungnya, tetangganya, ahli negerinya, pemerintahnya, dengan bangsanya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah. Ini perlu arahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada pengantin baru dan kepada kita semuanya, kepada segala hal yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Semoga rumah tangganya
oleh Allah dikumpulkan dalam segala kebaikan dan dipenuhi keberkahan, dipenuhi rahmat, dipenuhi nikmat, dipenuhi rizki yang hissi, yang ma'nawi, yang tiada habisnya, dan semoga dikasih kebahagiaan yang abadi dari dunia sampai surga, abadi rumah tangganya, dan dikasih keturunan yang soleh solehah semuanya, dikasih keturunan yang oleh Allah digolongkan kepada golongan ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan di dunia dan di akhirat. Malam ini di majelis ilmu yang agung, di majelis zikir yang mulia, di majelis doa yang istimewa, di majelis silaturahmi yang sungguh bernilai tinggi, kita dikumpulkan oleh Allah yang insya Allah kita harus besar harapan kita akan mendapatkan limpahan pahala, limpahan rahmat dan keberkahan. Dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah. Doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Selama kita mendapatkan hidayah, mengikuti hidayah dalam hidup. Hadir di majelis ilmu itu majelis hidayah. Hadir di majelis zikir itu majelis membangun hubungan yang kuat antara kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah dengan Allah, Tuhan kita, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang mengurus, mengatur, merajai, ya, membolak-balik, menentukan nasib seluruh ciptaannya. Dialah Allah. La ilaha illallah. Inilah majelisnya. Selama hamba-hamba Allah rajin hadir di majelis seperti ini, maka hatinya akan bertambah terang dengan cahaya ilmu Allah, cahaya hidayah, petunjuk dari Allah. Semakin mengenal kepada Allah, semakin cinta, ta'zim, rindu kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah, semakin sabar atas ujian Allah, semakin ridho kepada segala kepastian Allah, semakin baik sangka kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, semakin bahagia hatinya dengan Allah. Ini orang yang sering duduk di majelis ilmu seperti ini. Dan orang yang sering hadir di majelis ilmu seperti ini semakin mengenal kepada makna kehidupan. Semakin mengenal kepada puncak cita-cita. Semakin mengenal kepada kunci keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi. Dan juga semakin mengenal kepada kebenaran dalam segala sendi kehidupan. Semakin mengenal kepada keterpujian akhlak. Semakin mengenal kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Amal-amal soleh. Semakin mengenal kepada niat-niat yang agung. Semakin mengenal kepada ucapan-ucapan yang mulia. Inilah buah dari orang yang sering hadir dalam majelis ilmu. Jika ilmu yang dikajinya ilmu yang sahih dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Jika niat mengkajinya ikhlas karena Allah. Jika cara mengkajinya juga sesuai dengan apa yang Allah ajarkan melalui Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
semakin mengenal kepada kemahaan Allah dalam segala sifat-sifatnya. Kemahaan Allah, ya, dalam segala kesempurnaannya dan kesuciannya dari segala sifat kekurangan. Semakin mengenal kepada maha kuasanya Allah, semakin mengenal kepada maha kasih sayangnya Allah kepada makhluknya, semakin mengenal kepada maha baiknya Allah, semakin mengenal kepada maha agungnya Allah, semakin mengenal kepada maha kayanya Allah, terus semakin mengenal kepada kesempurnaan Allah. Itulah buah dari hadir dalam majelis ilmu dan majelis zikir, dan semakin mengenal kepada para kekasihnya, para nabinya, para rasulnya, para malaikatnya, para ulamanya, para walinya, para syuhadanya, hamba-hambanya yang saleh, dan umumnya hamba-hamba yang beriman. Terkhusus kepada junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semakin mengenal kepada firman Tuhannya, semakin mengenal kepada sunnah-sunnah Rasulnya, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah buah dari hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir. Ditambah dengan majelis doa. Ya, karena kita kalau mengadakan acara seperti ini, walaupun judulnya A, B, C, macam-macam judulnya, tapi tidak lepas dari satu pembahasan ilmu. Ya, karena kita majelis ini majelis ilmu. Kedua, dari zikir, tidak lepas dari zikir. Dari sholawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga memuji-muji beliau. Dan tidak lepas daripada berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Dan dalam berdoa juga kita sering diajarkan bertawassul. Ini dalam berdoa itu ada cara ketika ingin cepat dikabulkan doanya adalah dengan bertawassul. Dengan keagungan para kekasih Allah. Terkhusus keagungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan keagungan segala yang diagungkan oleh Allah, termasuk keagungan Quran, keagungan sunnah, keagungan ilmu Allah, keagungan amal soleh, keagungan akhlak yang mulia, keagungan niat yang agung, keagungan kalimat thayyibah. Ya, contoh keagungan subhanallah, keagungan alhamdulillah, keagungan la ilaha illallah, keagungan Allahu akbar, keagungan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, keagungan majelis ilmu, majelis zikir, termasuk keagungan bulan Muharram, yang mana kita sekarang alhamdulillah dipanjangkan umur masuk ke bulan Muharram awal tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, kita buka lembaran baru. Lembaran baru yang di dalamnya sejarah hidup kita, sejarah yang lebih baik. Ya, kalau tadinya tidak baik, sejarah yang baik. Kalau tadinya sudah baik, sejarah yang lebih baik. Itu arti membuka lembaran baru. Karena kehidupan kita ini semuanya sejarah. Sejarah bagi kita, walaupun semua orang tidak ada yang tahu. Tapi dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat Allah. Ya, itu sejarah hidup kita itu dicatat.
baiknya, buruknya, yang diucapkan oleh lisan, yang dilakukan oleh anggota badan, bahkan yang diniatkan oleh hati. Ya kan? Ini yang Masya Allah, yang diperbuat oleh alam hati ini, oleh alam hati. Semua tercatat rapi. Masya Allah, buku sejarah kita itu kelak yaumal qiyamah akan digantungkan berupa buku oleh malaikat di leher kita. Akan digantungkan di leher kita. Nah, lalu buku itulah yang kelak akan ditaburkan yaumal qiyamah dari udara. Ya, di awang-awang ditaburkan. Seperti dedaunan yang sudah kering ketika dihembus angin besar. Semua manusia dan bangsa jin harus menangkap itu semua. Di mana tangan kanannya bisa menangkap, itulah tanda orang yang selamat. Semoga kita termasuk kelompok ini. Ada yang tangannya ingin menangkap, na'udzubillah min dzalik. Oleh Allah ditakdirkan lumpuh tangannya. Lalu ditakdirkan oleh Allah tangan kirinya yang nyabet. Ambil. Inilah yang ditakdirkan oleh Allah ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tangan kirinya tidak mau ditahan, gak mau. Ya, karena takut termasuk kelompok yang celaka. Tangan kanan mau mengambilnya tapi lumpuh. Orang yang celaka itu tetap oleh Allah Ta'ala dikasih tanda. Walaupun tangan kiri tidak mau nangkap. Ya, maka jatuhlah buku itu ke punggungnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang ditangkap oleh tangan kiri itu yang dalam catatan sejarah hidup kita itu na'udzubillahi min dzalik yang buruk yang banyaknya. Jadi si buku itu melayangnya harus ke sebelah kiri. Yang melayangnya ke sebelah kanan sehingga tertangkap dengan tangan kanan itu yang di dalamnya sejarah kita itu banyak kebaikan. Begitu pula yang ke belakang ya, itu adalah sejarah hidup yang kelabu. Ya. Terlalu banyak maksiatnya. Dan buku itulah nanti yang akan di-matchingkan dengan sistem timbangan yang paling canggih. Timbangan amal. Itu buku itu. Itu matching tuh. Kan sekarang sudah ada ya. Ukuran dari HP. Pakai Bluetooth. Masuk itu. Ya, ke satu mesin. Masya Allah. Sehingga kita bisa ngukur. Itu ngukur ini. Kan? Padahal cuma dari HP. Datanya di mana? Di HP. Tapi ditransferkan kepada mesin tertentu. Nanti itu akan ada timbangan. Dari buku itu ngeling. Ya, kepada timbangan tersebut. Ya, kalau lebih banyak amal solehnya, maka timbangan itu ya, yang sebelah kanan menjadi lebih berat. Ya, menjadi lebih berat. Tapi nanti dibalik kalau lebih berat itu ke atas. Jadi sehingga kelihatan oleh semuanya baik. Begitu pula kalau lebih berat yang buruknya. Kalau dalam buku catatannya lebih banyak kejelekannya, nanti ngeling kepada timbangan ini, timbangan amal ini. Langsung timbangan kejelekannya sebelah kiri langsung mengangkat ke atas sehingga semua kejelekannya dilihat oleh semua makhluk. Na'udzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan yang menjadikan manusia kakinya jadi enteng ringan dan jadi cepat jalannya. Malah ada dalam hadis diriwayatkan seperti kilat yang menyambar di atas Shiratal Mustaqim. Dari sebelah sini ke pintu gerbang surga yang jarak tempuhnya 3.000 tahun. Nanjak 1.000 tahun, mudun 1.000 tahun, datarannya 1.000 tahun. Tapi bagi hamba-hamba Allah yang amal solehnya banyak. Menjadi meringankan tubuh.
amal solehnya banyak, itu tubuhnya jadi ringan. Jadi seperti cahaya, karena ilmu ini cahaya. Amal soleh itu cahaya. Kalimat thayyibah itu cahaya. Sehingga badan yang tadinya berat itu kan disinari dengan cahaya ilmu. Cahaya amal soleh, cahaya kalimat thayyibah. Subhanallah. Sehingga badan itu menjadi ringan. Sehingga bisa cepat seperti kilat. Ya seperti cahaya. Seperti cahaya. Kalau di dunia lebih banyaknya adalah amal buruk. Amal buruk itu kegelapan. Ya, kegelapan. Maka tubuhnya tetap berat. Dulu waktu di dunia ya malah yang paling banyak itu kan adalah kemaksiatannya. Semakin gelap hatinya. Kemaksiatan nempel di tubuhnya. Itu menjadi berat. Ya, dan ngelingnya kegelapan itu adalah kepada kegelapan neraka. Neraka itu alam kegelapan yang paling gelap. Di dalam hadis diriwayatkan, api neraka itu hitam, legam. Ingat, kalau di dunia api itu kan terang. Ya, di neraka api itu malah gelap. Kenapa? Saking panasnya. Saking panasnya. Itu yang api di dunia itu yang sudah didinginkan dulu oleh Allah Ta'ala. Beribu-ribu tahun didinginkan. Itu juga hanya percikannya doang. Kalau aslinya api neraka dimasukkan ke dunia ini, hancur dunia. Walaupun hanya satu percikan. Allah. Ya, makanya yang diturunkan di dunia, yang ada di dunia itu gak ada api yang hitam, gak ada. Nah, tapi api neraka itu gelap. Nah, maka kegelapan neraka itu, ya, seriannya itu adalah dengan maksiat. Seriannya itu. Orang melakukan maksiat di sini langsung dalam hatinya ada titik hitam, pleks. Plek langsung. Bagaimana besar dan kecilnya maksiat yang dilakukan. Ada pleks. Menceritakan keaiban orang. Menggunjing. Gibah. Di buruan imah. Nyaritakeun ka gorengan tatangga. Langsung plek. Melogan. Hitam. Alam hatinya jadi hitam. Alam hatinya jadi hitam. Walaupun suka sholat. Dihitami itu alam hatinya itu. Tiba-tiba ada hitam. Sini hitam. Semakin sering maksiat yang ia lakukan. Semakin banyak yang hitam. Akhirnya gelap gulita. Nah, kegelapan maksiat adalah serian kegelapan neraka. Serian kegelapan neraka. Makanya orang yang membiarkan dirinya dalam kemaksiatan tidak mau bertobat kepada Allah. Ya, tidak mau mengisi hatinya dengan nur cahaya ilmu Allah. Tidak mau hadir dalam majelis ilmu beserta ulama. Tidak mau membangun akhlak yang mulia dalam hatinya yang itu adalah cahaya. Tidak mau mengamalkan amalan-amalan soleh. Dan tidak mau mengucapkan kalimah thayyibah. Maka di dalam alam hatinya gelap. Pada jasadnya pun gelap. Kegelapan itu terus mengarahnya kemana? Ke neraka. Begitu masuk alam kuburnya gelap. Ya, kegelapan alam kubur itu sebetulnya kegelapan yang dibangun oleh dirinya waktu di dunia. Kegelapan ketika bangkit dari alam kubur sebetulnya kegelapan yang dibangun oleh dirinya waktu di dunia. Kegelapan yang ada di neraka sebetulnya adalah kegelapan yang dibangun oleh dirinya di dunia. Maka malaikat yang ada di neraka walaupun hidup di neraka tidak pernah mereka buta. Gak pernah mereka merasa gelap. Dan kegelapan inilah yang melahirkan warna-warni siksa. Ya.
Warna-warni siksa, rasa sakit, kehinaan, kegalauan, ketakutan, kesedihan. Itu kegelapan itu. Jadi dalam kegelapan hati, kegelapan maksiat yang dilakukan oleh kita, di situ ingat bersemayam macam-macam siksaan. Jadi yang membangun siksaan kepada kita kelak di kubur dan di neraka itu ya kita sendiri. Di mana? Ya di dunia. Kalau kita tidak mau bertobat, ya, maka kita jangan heran kalau malaikat Malik ya itu sebagai panglima tertinggi yang mengatur urusan neraka. Malaikat Zabaniyah yang hidupnya selamanya ya di dalam neraka, tapi tidak pernah terbakar. Malah ada dalam nikmat. Tidak pernah menemukan kegelapan. Kenapa? Karena mereka tetap ada dalam ketaatan kepada Tuhannya. Mereka tetap hatinya selalu zikir kepada Tuhannya. Allah. Mereka tetap selalu taat kepada Tuhannya. Lisannya selalu basah dengan kalimat thayyibah. Memuji Tuhannya. Mengagungkan asma Tuhannya. Masya Allah. Itulah malaikat kan. Makanya kalau diperkirakan ada manusia yang dimasukkan ke neraka. Tapi manusia ini hatinya mengenal Allah. Hatinya selalu berzikir kepada Allah. Ya, hatinya selalu taat kepada Allah. Lisannya selalu basah dengan kalimah thayyibah. Jasadnya selalu rindang dengan warna-warni amal saleh. Maka dia walaupun dimasukkan ke neraka tetap dia bakal ada dalam kenikmatan yang sangat hebat sekali dari Allah. Seperti halnya malaikat Zabaniyah yang hidupnya di neraka. Makanya orang-orang yang faham kepada hal ini, ya, mereka itu tidak takut sama neraka. Justru yang mereka takuti adalah di dunia ini melakukan maksiat. Yang sangat ditakuti itu adalah, ya Rabb, dan jangan sampai saya terjerumus kepada maksiat, durhaka kepada Engkau. Ini yang sangat ditakuti. Ini. Bukan neraka yang ditakuti. Bukan. Mau disimpan di mana oleh Allah ketika kita ada dalam makom penghambaan kepada Allah yang murni, yang suci. Subhanallah. Kita tetap akan berada dalam derajat yang tinggi. Kita tetap akan berada dalam nikmat yang tiada bandingannya. Fahami oleh kita. Makanya kalau kita mengenal keterangan-keterangan, kita akan mengetahui bahwa kenikmatan-kenikmatan di surga sebetulnya adalah amal soleh yang dibangun waktu di dunia. Kalimah thayyibah yang terus diwiridkan oleh lisan kita waktu di dunia. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar yang diwiridkan waktu di dunia. Di sana jadi taman. Ada taman subhanallah. Entah seperti apa indahnya. Enaknya entah seperti apa. Tidak bisa dibayangkan oleh kita. Ada taman alhamdulillah. Ada taman la ilaha illallah. Ada taman Allahu akbar. Ada taman la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Ini taman-taman seperti itu. Taman-taman seperti itu. Gedung-gedung yang nanti ya dihuni oleh ahli surga. Ingat, dan segala fasilitas yang sangat indah. Kenikmatan-kenikmatan surga. Ketinggian pangkat di surga. Semuanya adalah dibangunnya itu di dunia. Oleh kita sendiri. Makanya kita berangkat ke pengajian sedang membangun warna-warni kenikmatan kelak di surga. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita sedekah jariyah, kita silaturahmi, kita berbuat kebaikan kepada sesama, menolong sesama. Subhanallah. Ini semua yang kita lakukan, ya. Kalau kita faham, kita ini sedang membangun warna-warni nikmat di surga. Semakin banyak amal yang kita lakukan, semakin Masya Allah
kaya kita di sana. Semakin penuh surga itu dengan warna-warni nikmat dan fasilitas-fasilitas yang indah. Dari sholawat, dan dari bacaan Quran, dari bacaan la ilaha illallah, dari bacaan subhan, dari sedekah, dari saum, dari itu, dari yang wajib, dari yang sunnah. Dari meninggalkan yang haram, dari meninggalkan yang makruh, semua kalau dilakukan ikhlas karena Allah, semua akan terbangun dan menjadi warna-warni kenikmatan di sana. Ya, makanya kita kalau lagi malas ibadah, ingatlah ke situ. Saya lagi malas, aduh saya nggak mau sholat, ingat ke situ. Ya, ingat ke situ. Kalau kita maksiat, maka kita sedang membangun warna-warni siksaan. Kita sedang menggelapkan hati kita. Kita sedang menggelapkan jasad kita. Kita sedang menggelapkan gitu kan alam pikiran kita. Yang kegelapan ini, ingat, di dalamnya penuh dengan warna-warni siksaan yang ngelingnya kemana? Ke api neraka. Pahami oleh kita semuanya. Ya. Hidup ini tidak lama. Semua manusia akan mati. Akan masuk ke alam kubur. Hidup di alam kubur. Dan di alam kubur tidak lama. Sampai hari kiamat. Ya. Lalu dibangkitkan semua ahli kubur dari alam kuburnya. Kemana? Ke alam akhirat. Dan di alam akhiratlah kita abadi. Tapi diproses dulu. Ya. Untuk nanti penentuan masuk ke alam yang terakhir di akhirat. Imma masuk ke alam surga. Semoga kita menjadi ahlinya. Wa imma masuk ke alam neraka. Semoga kita diselamatkan dari itu semua. Itu diproses dulu. Diproses dulu. Makanya dalam hidup ini jangan disia-siakan. Mari kita tahun baru ini buka lembaran sejarah. Ya, yang salah kemarin jadi orang baik. Yang baik kemarin jadi orang yang lebih baik. Ya. Lebih rajin ngaji, lebih rajin ibadah, lebih bager, balaba, sedekah, jariah, ya. Lebih ini, lebih apa? Lebih cekolot menaon? Balaba cekolot mah gitu. Lebih berehan. Itu, lebih dermawan, ya. Nah, tidak akan lama lah, tidak akan lama. Jangan sampai kita empet-empet, umpetin harta, kan? Karena takut saya sengsara di kemudian hari kalau saya di sini sekarang banyak sedekah. Tiba-tiba mati kita. Hah? Kan ngegel curug gitu. Ngegel curug. Kaduhung nutu ayatung. Penyesalan yang tidak berarti. Menyesal saya ya Allah, menyesal. Kenapa saya meninggalkan perintahmu? Kenapa saya waktu itu melakukan maksiat? Kenapa saya waktu itu tidak melakukan yang sunnah-sunnah? Kenapa saya waktu itu mengkikirkan harta yang kau titipkan? Saya menyesal ya Allah, tapi tidak akan digubris oleh Allah. Gak akan digubris oleh Allah Ta'ala. Gak berarti penyesalan itu. Lihatlah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Berapa banyak teman-teman kita yang sudah dipanggil oleh Allah diseret ke alam barzah, mereka tidak keburu sedekah. Mereka tidak keburu hadir dalam majelis ilmu. Mereka tidak keburu hadir di atas sajadah untuk ruku dan sujud kepada Tuhannya. Lisan mereka tidak keburu basah dengan Quran, dengan sholawat, dengan warna-warni kalimat thayyibah. Tangan mereka tidak keburu bersedekah, menolong sesama. Innalillah. Nasib yang menimpa mereka mungkin menimpa kita. Namun jangan sampai menimpa kita. Itu harus dijadikan pelajaran penting bagi kita. Kita pun tidak akan lama akan kembali dari dunia ini. Ya, bangunlah iman sebaik mungkin. Rajinlah ngaji, penuhi jiwa dengan ilmu Allah. Merapat kepada ulama-ulama Allah dan bergabung dengan orang-orang soleh. Rajin melakukan yang wajib, yang sunnah.
dan juga menjaga diri daripada melakukan yang haram dan berusaha menjauhi yang makruh. Rajin menolong sesama. Bangun silaturahmi. Jangan ada permusuhan dengan siapapun. Jangan ada kebencian kepada siapapun. Jangan ada hinaan kepada siapapun. Fokuskan hidup kita membangun keselamatan kita, kebahagiaan kita, kemuliaan kita di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Kalau kita punya keluarga, maka keluarga kita pun juga harus kita raih. Kalau kita punya anak, anak kita juga harus kita raih bersama kita. Bersama-sama membangun segala keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan yang hakiki dan abadi. Jangan pernah ingin tahu kepada kekurangan orang lain. Jangan pernah mengucapkan kejelekan orang lain. Ingat ya, jangan pernah ingin lihat dan ingin dengar kesalahan orang lain. Catat oleh kita. Insya Allah kita selamat. Insya Allah kita selamat. Kalau kita sudah terjerumus dalam maksiat, cepatlah bertobat kepada Allah. Pintu tobat terus dibuka oleh Allah Ta'ala. Allah berjanji akan mengampuni semua dosa-dosa hambanya yang datang kepada Allah meminta maaf kepadanya. Sering-seringlah kita beristighfar meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Ya, inilah arahan yang sangat penting. Ya, khusus bagi pengantin baru. Umumnya bagi siapapun yang mau mengambil manfaat dari nasihat ini. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Barokah khususnya bagi yang ngomongnya. Umumnya bagi siapapun yang mendengarkannya. Ya, semoga doa kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian dari Abu ya, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.